Baik, kita mulai ya, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua, rekan-rekan semua, atas waktu dan atensinya. Dengan Mas Handoko, Mas Arya Davin, Mas Dwi Aji Pangestu, dan Mas Edi Sumarito. Eh, Sebelum dimulai, saya mau reminder lagi untuk teman-teman di semester yang sebelumnya, apakah nilainya sudah aman atau belum. Mohon di cross check ya. Karena khawatir saya udah input tapi di aplikasinya mahasiswa itu masih belum keluar gitu nilainya. Tolong di cross check lagi aja untuk nilai yang semester kemarin. Tadi bilang katanya lagi di ada acara keluarga jadi nggak bisa masuk. Lalu tadi di chatting ada apa, Mas Dwi Aji Pangestu juga ya dalam perjalanan pulang, jadi aku bisa standby aja di pertemuan sore hari ini. Oke. Di dalam bisnis konsep and design atau konsep dan desain e-bisnis ada perbedaan dari bisnis tradisional dan e-bisnis. Jadi penjelasan pada slide pertama pertemuan hari ini, bisnis tradisional adalah bisnis yang dijalankan dengan sistem ekonomi yang masih tradisional, konvensional. Dalam bisnis tradisional, setiap kegiatan ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui kebiasaan atau praktek dari turun-temurun. Itu menurut Astuti tahun 2019. Pemaparan pada sore hari ini sudah saya share ya di filenya di chat Zoom. Silakan di-download aja, rekan-rekan semua. Lalu apa yang dimaksud dengan bisnis tradisional? Jadi bisnis tradisional adalah bisnis yang dijalankan menurut sistem ekonomi yang masih konvensional. Dalam bisnis tradisional, setiap kegiatan ekonomi dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui kebiasaan atau praktik yang turun-temurun. Bisnis tradisional dijalankan atas dasar kekeluargaan dengan manajemen yang minim untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu menurut Hati dan Hareva tahun 2019. Slide selanjutnya masih di dalam perbedaan bisnis tradisional dan bisnis. Sebaliknya, bisnis digital menggunakan sistem ekonomi modal yang menggabungkan spesialis, saling ketergantungan, dan produksi massal. Dan tujuan utama dari bisnis ini adalah keuntungan. Bisnis digital biasanya memiliki kapasitas dan skala bisnis yang lebih besar, mencakup setiap kota dan bahkan setiap negara. E-bisnis adalah jenis bisnis yang menggunakan teknologi elektronik untuk melakukan sesuatu secara otomatis atau secara otom atau sebagian secara otomatis. Ya. Yang pertama kali menggunakan istilah ini yaitu Lou Gerstner dari CEO IBM yang kini mengacu pada jenis aktivitas bisnis berbasis internet. Suatu organisasi dapat berinteraksi dengan sistem pemrosesan dan data internal, data eksternal dengan cara yang lebih fleksibel dan efisien berkat e-bisnis. Selain itu, dari e-bisnis juga sering digunakan alat untuk berkomunikasi dengan mitra bisnis dan pemasok, memenuhi permintaan pelanggan dan meningkatkan kepuasan customer ya. Slide selanjutnya dari e-bisnis concept and design, yaitu ciri-ciri dari bisnis tradisional dan e-bisnis. Jenis usaha retail sangat beragam karena dapat dikategorikan menurut bentuk, ukuran, tingkat kemodernan, dan karakteristik lainnya.
Namun istilah bisnis retail umumnya hanya mengacu pada retail di dalam toko tersebut, di mana bisnis menggunakan toko untuk menjual barangnya. Hal ini terlihat dari diskusi yang tidak sengaja terfokus pada topik terkait retail di media dan forum diskusi online yang berfokus pada toko bisnis dan bentuk retail yang terlihat. Menurut buku Ekonomika et al. Tahun 2021. Kecenderungan umum adalah pemerintah menggunakan strategi yang membatasi industri retail hanya untuk retail di dalam toko ketika memberlakukan peraturan untuk sektor tersebut. Termasuk di dalamnya ketentuan pembatasan retail kontemporer dan tradisional. Menurut Perpres nomor Peraturan Presiden Pasal 1 Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2007 memberikan batasan pasar tradisional dan toko modern dalam kaitannya dengan penataan dan pengembangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Ciri-cirinya, ciri-ciri dari pasar tradisional yang menjalankan bisnis tradisional adalah pasar yang dibangun dan diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah swasta, baik itu badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah, serta koperasi dengan swasta yang mempunyai tempat usaha berupa toko, kios, warung, dan tenda yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah, atau swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala usaha kecil, modal rendah, dan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. Secara definisi ya, balik lagi, pasar tradisional yang menjalankan bisnis secara tradisional adalah pasar yang dibangun dan diselenggarakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta kooperasi dengan swasta yang mempunyai tempat usaha berupa toko, kios, warung, dan tenda yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah, atau swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala usaha kecil, modal rendah, dan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. Lalu toko modern, penjelasannya adalah perusahaan swalayan yang menjual berbagai barang eceran, contohnya termasuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan grosir seperti grosir. Yang berikut batasan toko modern dalam hal luas lantai penjualan yang ditekankan pada pasal 3 tadi. Pertama, minimarket yang luasnya kurang dari 400 meter persegi, supermarket dengan luas hingga 5.000 meter persegi, supermarket dengan luas lebih dari 5 meter persegi, supermarket dengan luas lebih dari 5.000 meter persegi, lalu yang D, department store dengan luas lebih dari 400 meter persegi, bisnis grosis, bisnis grosir dengan luas lebih dari 5.000 meter persegi. Jadi perbedaan di dalam toko modern yang sudah menjalankan e-bisnis, ya. Toko modern sendiri yaitu perusahaan swalayan yang menjual berbagai barang eceran ya, termasuk di dalamnya minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan grosir. Jadi, minimarket yang sudah menjalankan e-bisnis itu ada batasannya. Seperti minimarket yang luasnya kurang dari 400 meter persegi itu mungkin seperti Alfa ya, Alfa, Indomaret gitu. Lalu supermarket dengan luas hingga 5.000 meter persegi atau 400 meter persegi lebih. Ada juga pembagian seperti supermarket dengan luas yang lebih dari 5.000 meter persegi. Lalu ada department store dengan luas lebih dari 400 meter persegi. Dan bisnis grosir dengan luas lebih dari 5.000 meter persegi. Itu beberapa klasifikasi yang dijabarkan dari jenis-jenis toko modern yang sudah menjalankan e-bisnis. Ya. Lalu apa sih ciri-ciri bisnis tradisional dan e-bisnis? Nah, pertama kita mengenal CRM adalah strategi bisnis yang menggabungkan perangkat lunak dan layanan dengan tujuan meningkatkan keuntungan, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Informasi yang digunakan dalam proses bisnis dan strategi bisnis
Sistem Informasi Perusahaan dikenal sebagai Perencanaan Sumber Daya Perusahaan atau ERP. Gagasan yang mengintegrasikan proses bisnis untuk memfasilitasi pertukaran data dikenal dengan sebagai program aplikasi perusahaan atau Enterprise Application Program (AI), Supply Chain Management (SCM), strategi terkomputerisasi untuk mengelola supply chain rantai pasokan. Lalu pelaku bisnis meliputi perusahaan, konsumen, perusahaan, pemasok, dan mitra bisnis. Alat, media, dan sumber daya yang digunakan meliputi internet, komputer, teknologi informasi, dan komunikasi. Aktivitas target meliputi aktivitas bisnis, proses bisnis utama, dan pembelian, penjualan, layanan, dan transaksi. Tujuan Tujuan termasuk berbagi informasi, keuntungannya termasuk pendekatan yang aman, fleksibel, dan terintegrasi menurut Fauzia dan Sudianto tahun 2020. Itu CRA. Oke. Lalu beberapa model e-bisnis. Pertama, etalase virtual. Ya, etalase virtual ini adalah model e-bisnis di mana barang atau jasa fisik dijual secara online, sementara metode pengiriman tradisional seperti layanan pos dan kurir digunakan oleh pelanggan. Lalu model bisnis selanjutnya adalah marketplace concentrators. Nah, model bisnis ini lebih lebih berfokus pada informasi tentang suatu produk atau layanan dari beberapa produsen di satu lokasi. Pembelian dapat mencari, membandingkan, atau membeli di bisnis nanti. Lalu ada pialang informasi. Pialang informasi akan berkonsentrasi pada penyediaan informasi produk, harga, dan ketersediaan. Selain itu, mereka sesekali menawarkan fasilitas transaksi. Lalu model bisnis yang pembeli adalah akan mengamati berbagai tarif dan ketentuan pembelian dengan pialang transaksi model ini, tetapi bisnis utama mereka adalah menyediakan fasilitas transaksi. Oh, ini masih masuk ke eh, pialang informasi ya. Model bisnis selanjutnya yaitu electronic clearing house. Ya. Jadi electronic clearing house adalah perusahaan yang lebih fokus pada penyedia sarana dan prasarana seperti tempat lelang produk, di mana harga dan ketersediaan produk akan terus berfluktuasi menanggapi respon konsumen. Model e-bisnis yang lain itu lelang terbalik. Dalam lelang terbalik, pembeli melakukan penawaran kepada berbagai penjual untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang mereka tetapkan. Hmm, ya. Jadi ini oh, gitu. Oke, selanjutnya ada bahan diskusi ya dari untuk diskusi aja interaksi kedua belah pihak kita dari bisnis konsep dan desain. Jika rekan-rekan semua diberi modal sebesar 500 juta untuk menjalankan bisnis di daerah pesisir pantai, konsep bisnis apa yang akan kalian jalankan gitu ya? Masih menggunakan tradisional kah atau sudah menerapkan e-bisnis? Lalu ceritakan storytellingnya. Gitu. Iya, Episar itu udah nasional ya. Mungkin udah multinasional yang menjalankan peternak ikan itu. Ya. Silakan di storytellingnya diceritakan ya buat rekan-rekan semua dalam bentuk PDF. Silakan di-share bisa lewat WhatsApp atau bisa di eh, chat Zoom di sini. Oke. Slide-nya sudah saya share di Zoom. Silakan di-download. Eh, boleh
kumpulkan minggu depan atau di hari ini juga bisa. Jadi itu aja rekan-rekan semua untuk bisnis konsep and design, konsep perbedaan bisnis dari tradisional dan e-bisnis, ya. Lalu ciri-ciri bisnis tradisional dan e-bisnis, model e-bisnis, dan ya, bahan diskusi kita untuk mata kuliah e-bisnis konsep and design di kelas karyawan eksekutif. Silakan storytelling imajinasi kalian kalau misal kalian mendapatkan suntikan modal dari investor, apa kendalanya? Mungkin di pesisir pantai masih infrastruktur internet masih kurang memadai, atau warga yang di sekitar pesisir pantai yang masih tanda kutip gaptek ya, karena nggak semua warga atau target market yang di pesisir pantai itu melek teknologi gitu. Masih banyak daerah-daerah pesisir pantai yang di pelosok di Indonesia yang masih terisolir lah gitu, masih masih terbelakang. Silahkan kendalanya apa, bisnis apa yang kalian akan jalankan, dibuat ya di storytelling. Kalau kirim boleh minggu depan, mau hari ini juga boleh, ya, biar kalian punya gambaran. Atau mau ada yang langsung ini diceritain langsung teman-teman, Mas Arya Davin atau apa, Mas Gusmar itu, Mas Handoko Dani Abdul Majid, kira-kira kendalanya apa ya kalau misalnya kita berada di pesisir pantai dengan infrastruktur yang masih seadanya, ada investor yang, ya, ada investor yang berani gitu, percaya ke kita untuk menjalankan apapun bentuk bisnisnya. Pariwisata sih Pak, kalau di pesisir Iya, pantai bisa. pariwisata ya. Investor itu juga udah nasional ya, dia tuh Iya, pesisirnya udah internasional ya Pak. nasional kayaknya dia tuh. Banyak, Iya. banyak. Iya, entar. Itu kalau pesisir pantai biasanya bukan bisnisnya itu tradisional nggak? Kalau buat apa? Hmm, Kalau buat daerah-daerah pesisir gitu. ya, kita lihat ya nih. Budidaya ikan investor ini memang benar-benar. Itani mungkin mencontoh dari ini kayaknya, investor ini ya. Cuma Itani masih banyak banyak gagalnya mungkin. Hmm. Ya itu IoT buat semua
budidaya ikan ya berarti kan si investor ini ya. Ya, Pak, Hmm. seperti pakan-pakannya sama cara Sistem membudidayakannya, Pak. oh, semua udah konsep sama dia. Jadi kayak mitra sih, Pak, jadinya. Ah, karena dia pionirnya kan. Jadi kita franchise jadi mitranya di mereka gitu kan. Iya, Tante. Mungkin kita yang punya lahannya, punya tambak ikannya atau udangnya, lalu mereka yang bisa supply dari sistemnya, pakannya, unicorn. Investornya Northstar, Temasek, SoftBank, Aquaspark, dan lain-lain. Riversary adalah perusahaan aquaculture terdepan asal Indonesia, berhasil meraih pendanaan Seri D senilai 200 juta USD atau 3 triliun. Oh, pendanaan ini biasanya berupa itu ya, aplikasi, pengembangan, lahan, dan lain-lain. Nggak semuanya dalam bentuk uang kan biasanya. Pendanaan ini akan dimanfaatkan untuk mengakselerasi target perusahaan dalam mengembangkan komunitas pembudidaya di Indonesia serta meningkatkan transaksi di advisory. Ronde pendanaan seri D dipimpin oleh 42X Fund, perusahaan manajemen investasi global asal Abu Dhabi, yang didukung oleh kumpulan uang persaraan diperbadankan. diperbadankan. Perusahaan dana pensiun terbesar asal Malaysia, Responsibility, perusahaan manajemen aset asal Swiss, 500 global, 500, 500 global, perusahaan modal Ventura multi tahap, serta beberapa investor baru lainnya. Si ini namanya Gibran juga. Nama ini bener nih kayaknya. Bukan laundry. Iya. Oh, iya, baik. Didirikan di Bandung pada 2013. Revisori telah mendisrupsi industri aquaculture dengan menghadirkan solusi digital auto feeder berbasis IoT yang didesain untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, serta kenyamanan dari bisnis budidaya ikan. Ini saya. Tahap dari 2013 ya, tapi 11 tahun tuh, 10, 5 tahun pasti berdarah-darah, 5 tahun selanjutnya ya nyari investor tadi dari SoftBank dan lain-lain. Nah, Stone. Nah, Stone. Ini IoT-nya nih dulu di Inversary prototype pakai drum aja gitu ya. Hmm.
Iya. Oke. Nah, nanti si IoT-nya itu bisa dieksplor lagi di mata kuliah bisnis teknologi ya, nanti yang jam 7 nanti. Bagaimana konsepnya, desainnya ya dijabarkan di yang jam 5 ini. Nah, itu tadi ya. Kalau kita ngelihat pas mereka masih berdarah-darahnya ya kita nggak tahu tuh investornya apa gitu. Kita tahu aja pas mereka udah dapat investor, udah dilirik media, baru baru kepikiran jadi mitranya gitu. Sama pionir-pionirnya ya mereka mulai dari startup 2013-nya ya. Yang kita lihat tadi kan cuma mereka pakai drone prototype di kolam siapa gitu kan. Kalau dari kalau dari saya itu eh, tugas-tugasnya nggak terlalu ini ya, storytelling aja kan gitu. Silakan dituangkan aja di tulisan, imajinasi kalian apa gitu. Yang contoh sebagai mitra advisory juga boleh. Kalau kalian punya ide apa ya silahkan gitu. Jangan jangan pernah eh, malu untuk mengungkapkannya gitu. Silahkan. Bahkan saya nulisnya bukan kuis atau tugas atau apa gitu, cuma bahan diskusi gitu. Ya kalian nggak terlalu berat di kelas karya doang. Oke, mungkin itu aja ya rekan-rekan semua untuk pertemuan sore hari ini. Untuk konsep dan desain dari bisnis. Kita ketemu lagi nanti jam 7. Em, dari saya, kalau kalian berhalangan silakan japri aja. Saya akan eh, maklumi. Terus kalau misal kalian lagi di jalan gitu ya silakan standby, Zoom, silakan hati-hati di jalan. Oke. Jadi privilege khusus di kelas karyawan karena ya saya juga sama-sama tahu gitu struggle-nya seperti apa dari pagi sampai sore harus apa fokus di kerjaan terus sore ke malamnya harus kuliah lagi ya lumayan juga gitu kan lumayan pening juga. Itu aja ya dari saya rekan-rekan semua. Terima kasih waktu dan atensinya. Saya tutup. Kita ketemu lagi di bisnis teknologi jam 7 malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, semuanya.